Maka kalau kita benar ingin membuktikan rasa cinta kita kepada keluarga kita, kita ingin bersama dengan mereka kembali di surga. Mungkin ada sebahagian kita yang telah ditinggal wafat kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, atau mungkin istrinya, atau mungkin suaminya, atau mungkin anaknya, atau mungkin ada di antara keluarga yang dicintainya. Dia berharap bisa jumpa kembali di akhirat. Mungkin kemungkinan itu tidak tertutup. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man salah, bersama yang salih. Maka kalau masih hidup orang-orang yang kita cintai, jangan sungkan untuk menyampaikan kepada mereka, mari kita bergandeng tangan, berkomitmen selama masih hidup di dunia, masing-masing membentuk diri menjadi hamba yang salih. Kita ingin kumpul lagi di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. Yang kita hormati dan muliakan bersama segenap asatidz yang ada di Kalimantan Selatan, Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basharahil Hafizahullah, Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah, Al-Ustadz Khairullah Anwar Lutfi Hafizahullah, Al-Ustadz Aiman Hafizahullah, dan seluruh asatidzah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kita semua di sini untuk senantiasa bersyukur kepadanya, mengingat nikmat-nikmatnya, serta bersalawat dan menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak jamaah sekalian di Kalimantan Selatan ini untuk menambahkan rasa syukur kepada Allah. Karena salah satu di antara nikmat yang barangkali belum ada di berbagai belahan provinsi di Indonesia ini adalah terkumpulnya asatidzah, para duat ilallah yang sedemikian mendampingi kaum muslimin dalam berbagai kajian seperti yang kita dapatkan di Kalimantan Selatan ini. Masya Allah, ya, berlimpah, banyak dan istimewa. Maka silahkan kaum muslimin, muslimat sekalian memanfaatkan nikmat tersebut sebelum akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat ilmu. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam ingatkan, innallaha la yaqbidhul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, walakin yaqbidhul ilma biqabdhil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dengan cara merenggutnya dari dada-dada manusia, kan tetapi mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ahli ilmu, para ulama. Apa yang akan terjadi setelah itu?
hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Yang akan terjadi kalau banyak di antara para ahli ilmu dicabut ilmunya dengan cara diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia menjadikan tokoh-tokoh panutan mereka, pimpinan-pimpinan mereka adalah dari kalangan yang dangkal ilmu agama. Sehingga mereka ditanya, gengsi tidak menjawab pertanyaan tersebut, maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Sehingga mereka sendiri tersimpang jalan dan menyimpangkan jalan banyak orang. Sebelum itu terjadi, asatidz yang merupakan para ahli ilmu di sekitar kaum muslimin sekalian, pelajari ilmu yang mereka miliki sebanyak-banyaknya. Jadilah sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang haus ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga haus ilmu kepada para ahli ilmu di sekitar kita. Keberadaan saya di kesempatan malam hari ini di tengah-tengah hadirin hadirat sekalian tidak lain adalah dampak baik dari prasangka indah para asatidz tersebut kepada saya. Kalau bukan karena undangan senior saya, mungkin saya akan menyampaikan alhamdulillah di Kalimantan Selatan sudah sangat banyak asatidz. Selain karena berbahagia bisa berjumpa dengan rekan-rekan asatidz rahimahumullah, maka undangan senior sulit rasanya untuk dihindari, ya. Tetapi keberadaan saya ini insya Allah tidak lebih dari sekedar tazkir, reminder saja. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah. Sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, izinkan kami mengingatkan diri kami pribadi sebelum yang lain. Pembahasan singkat yang berlanjut dari khutbah Jumat tadi telah disampaikan secara ringkas bahwa setiap orang tanpa terkecuali kaum non-muslim sekalipun mereka mendambakan surga. Bahkan mereka mengklaim bahwa surga itu tidak dimasuki kecuali oleh mereka. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali yang Yahudi atau Nasara. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung membantah. Tilka amaniyuhum. Itu hanya sekedar angan-angan saja. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan wahai Muhammad, datangkan bukti kalian atas klaim tersebut jika benar-benar kalian jujur dalam ucapan itu. Ayuhal ikhwatu fillah. Dari situ kemudian berlanjut pembahasan singkat juga tentang keinginan untuk masuk surga itu harus dibuktikan dengan upaya yang optimal, upaya yang maksimal. Ya. Baik dengan amalan batin ataupun amalan lahir. Segenap jiwa dan raga kita dengan iman dan amal yang salih. Berlanjut dari situ, maka kita ini makhluk sosial yang senang kalau orang-orang di sekitar kita yang mereka punya tempat di hati kita, maka mereka juga merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Ini umum pada seorang manusia. Dia suka misalnya istrinya atau suaminya atau orang tuanya atau anak-anaknya, kakak adiknya berbahagia sebagaimana dia berbahagia. Kalau dia mengharapkan satu kebaikan, maka dia berharap kebaikan itu juga didapatkan oleh mereka. Kalau dia ingin selamat dari satu ancaman, dia juga ingin keselamatan dari ancaman tersebut
untuk mereka yang dikasihinya. Maka kalau kita ingin surga, tentu saja kita berharap enggak masuk surga sendirian. Kita berharap masuk surga kita itu bersama dengan minimal keluarga tercinta. Sebelum kita bilang kita juga ingin masuk surga bersama guru-guru kita, ya, mereka yang berjasa dalam hidup kita dan seterusnya. Kita tentu berharap orang-orang yang punya tempat di dalam hati kita ini, mereka juga masuk surga. Bisa dibayangkan setiap kali kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini doa yang bahkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum sangat ditekankan. Ketika sebagian sahabat ditanya, kalau aku hanya punya satu doa, maka doa apa yang aku panjatkan? Kata mereka, berdoalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Karena doa itu mencakup semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Ketika kita berdoa, dan sebentar lagi kita menyambut Ramadan, yang oleh para ulama juga disebutkan sebagai syahrud du'a, karena di tengah-tengah rangkaian ayat tentang siyam Ramadan ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada ayat tentang doa. Korelasinya bahwa seorang yang berpuasa punya potensi dikabulkan doa-doanya sepanjang dia berpuasa. Sebagaimana hadis yang berderajat hasan, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Ada 3 doa mustajab tidak lagi diragukan. Salah satunya adalah as-saimu hatta yuftir. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka sepanjang kita berpuasa kemudian kita berdoa, maka potensi doa kita itu dikabulkan lebih daripada saat-saat atau momen-momen yang lainnya. Ketika kita berdoa, salah satu doa yang seringkali terucap spontan karena sudah tertanam sekian lama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Coba kita hayati sebentar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia. Dan insya Allah kita semua tahu kebaikan dunia itu apa. Bagi seorang laki-laki kebaikan dunia itu kalau dia punya istri yang salihah. Misalnya, seorang wanita berpikir bahwa kehidupan dunia itu adalah punya suami yang saleh. Kebaikan dunia itu adalah punya kedua orang tua yang saleh dan salihah. Kebaikan dunia itu adalah punya anak-anak yang saleh dan salihah. Memiliki kecukupan, tempat tinggal yang tidak harus besar, tetapi ada kenyamanan di sana, meskipun mungkin kecil, meskipun mungkin ngontrak, tapi ada sakinah di sana. Inilah kebaikan dunia. Ketika kita sehari-hari melewati kehidupan, maka tidak kurang pangan kita dan seterusnya. Ini kebaikan dunia. Kebaikan dunia, aman, nyaman, sehat, dan seterusnya. Tapi tatkala kemudian kita berlanjut, wa fil akhirati hasanah, minta kebaikan akhirat. Apa kebaikan akhirat? Masya Allah, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berdoa wa fil akhirati hasanah, berdoa meminta kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Kebaikan di akhirat adalah selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Laisa illa. Kebaikan di akhirat itu ujungnya adalah selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Kan begitu. Sekaligus doa ini juga meluruskan paham sebagian orang. Ketika dia berstatement misalnya, mungkin persepsinya sampai di situ sehingga dia keliru. Dia berkata, pokoknya saya nggak tahulah, yang penting ujungnya saya masuk surga. Ingat bahwa masuk surganya seseorang itu ada yang bila hisabin wala azab, langsung.
tanpa perhitungan dan tidak mampir dulu di neraka. Tapi ada juga di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlebih dahulu harus mampir ke neraka karena tumpukan dosa-dosa yang belum Allah Subhanahu wa taala ampuni. Jadi masuk surga saja itu standar. Yang istimewa adalah kalau seseorang itu masuk surga tanpa harus mampir terlebih dahulu di neraka. Karenanya ada tambahan waqina adzabannar. Karena kalau sebetulnya wafil akhirati hasanah, minta kebaikan di akhirat sudah tercakup itu. Selamat dari api neraka, masuk surga itu bagian dari yang utama masuk ke dalam makna doa ini. Tapi kemudian diakhiri dengan waqina adzabannar, semoga kita semua masuk ke dalam surga tanpa harus terlebih dahulu singgah di neraka. Di dalam sebuah ayat, tepatnya pada surat Ali Imran, ayat 185, ayat ini sering mampir di pendengaran kita dan semoga masuk juga ke sanubari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang abadi. Semua orang akan meninggal dunia tanpa terkecuali. Jangankan kita, bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, manusia yang paling kita cintai, wajib paling kita cintai, beliau meninggal dunia. Bahkan untuk hal tersebut khusus malaikat Jibril alaihi salam pernah datang kepada beliau. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendak hatimu. Ingat kau akan menjadi mayit. Malaikat Jibril alaihi salam mengingatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa beliau juga akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa saja yang engkau hendak cintai, tapi ingat, kau akan terpisah darinya. Subhanallah. Kemudian kata malaikat Jibril berikutnya, malaikat Jibril alaihi salam bawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala bertugas membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Setelah mengingatkan bahwa beliau akan meninggal dunia, beliau akan berpisah dengan siapapun yang beliau cintai, kemudian malaikat Jibril berkata, "Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Beramallah sekehendak hatimu, tapi ingat kau akan dibalas sesuai dengan amal perbuatanmu tersebut. Kita semua akan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian semua akan diberi balasan penuh nanti di hari kiamat. Bukan di dunia, nanti di hari kiamat, penuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan potret gambaran kondisi seseorang yang dikatakan sebagai orang yang menang. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang menang. Kita biasa dengar kata-kata minal aidin wal faizin di penghujung Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Doanya bagus. Semoga engkau menjadi orang-orang yang kembali. Kembali apa? Semoga kembali kepada Allah, kembali kepada kebaikan, kembali kepada ketaatan, kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, kembali bersih jiwa dan raga. Wal faizin, semoga engkau juga termasuk orang-orang yang menang. Bukan sekedar dengan baju baru, bukan sekedar dengan hidangan-hidangan yang mewah di hari lebaran. Dengan apa menang? Semoga menang dengan yang disebutkan dalam ayat ini. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Dialah orang yang menang. Dialah pemenangnya. Bukan sekedar yang pegang piala kemudian dipajang di etalase bufet rumahnya misalnya. Piagam yang terukir dengan bingkai emas dan seterusnya. Tidak. Itu semua akan kita tinggalkan pada saat ajal kita tiba.
Kemenangan hakiki adalah pada saat seseorang di hadapan meja persidangan Allah Subhanahu wa taala dia selamat. Dia dibebaskan dari ancaman siksa neraka, dia dimasukkan ke dalam surga. Ramadan yang kita sambut bersama menjanjikan hal kebaikan, salah satunya itu. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Di setiap hari, di setiap malam sepanjang Ramadan, Allah akan memilih hamba-hamba yang dikehendakinya untuk terbebas dari ancaman siksa neraka setiap malam. Maka kita sambut. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga adalah dambaan setiap orang, impian setiap orang, tidak sendirian tapi bersama dengan keluarga tercinta. Pertanyaannya adalah, apakah itu memungkinkan? Jawabannya iya, sangat memungkinkan. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Ra'd. Ada rangkaian ayat pada surat Ar-Ra'd, specifically pada ayat ke-23, 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Ya. Allah berfirman di ayat tersebut, ada surga-surga Aden yang akan mereka masuki. Nanti silahkan lihat ayat sebelumnya. Hamba-hamba berkarakteristik seperti apakah yang Allah maksud di dalam ayat 23 ini? Jannatu adni yadkhulunaha. Surga-surga Aden yang akan mereka masuki. Ternyata masuk surga Aden itu mereka enggak sendirian. Wa man salaha, yang salih, min abaihim, dari kedua orang tua mereka atau orang tua mereka. Wa azwajihim, pasangan-pasangan hidup mereka, Masya Allah. Wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka. Jadi jalur atas, samping, suami atau istri, dan jalur bawah. Satu paket masuk surga. Karakteristik yang Allah sebutkan adalah salaha, yang salih. Maka kalau kita benar ingin membuktikan rasa cinta kita kepada keluarga kita, kita ingin bersama dengan mereka kembali di surga. Mungkin ada sebahagian kita yang telah ditinggal wafat kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, atau mungkin istrinya, atau mungkin suaminya, atau mungkin anaknya, atau mungkin ada di antara keluarga yang dicintainya. Dia berharap bisa jumpa kembali di akhirat, mungkin. Kemungkinan itu tidak tertutup. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man salah, bersama yang salih. Maka kalau masih hidup orang-orang yang kita cintai, jangan sungkan untuk menyampaikan kepada mereka, mari kita bergandeng tangan, berkomitmen selama masih hidup di dunia, masing-masing membentuk diri menjadi hamba yang salih. Kita ingin kumpul lagi di surga. Bukan automatically, bukan secara otomatis. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan syaratnya adalah salaha. Karenanya di awal-awal dakwah Islam, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, sampaikan peringatan kepada keluarga terdekatmu, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil keluarga besar beliau. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keluarga Abdi Manaf, dipanggil. Kemudian beliau lebih spesifik lagi. Ya Ammi Al-Abbas, wahai pamanku Abbas. Karena kedua orang tua Nabi sudah meninggal dunia. Kemudian beliau spesifik lagi kepada bibi beliau. Ya Safiyyah ammata Rasulillah, wahai bibiku Safiyyah. Kemudian terakhir Nabi panggil putrinya. Ya Fatimah binta Muhammad. Ini keluarga terdekat beliau. Apa yang Nabi sampaikan kepada anak beliau, Fatimah radhiyallahu anha?
salini min mali ma syi'ti, lakinni la ughni anki minallahi syai'an. Mintalah harta bapak yang bapak miliki, sekehendak hatimu minta. Ayah punya apa, ayah akan berikan. Minta, ayah akan beri. Tapi ingat nak, ayah tidak bisa memberikan pembelaan kepadamu di hari kiamat jika engkau tidak beriman. Jadi yang ditanamkan kepada anaknya adalah bagaimana dia juga mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pertanggungjawaban yang baik. Kalau ingin bersama dengan orang-orang yang dicinta dari anggota keluarga, caranya adalah membentuk kesalihan. Dan Rasulullah SAW, sekali lagi ini ada kaitannya juga dengan Ramadan. Sebagaimana dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr min Ramadan shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Dahulu Nabi SAW apabila memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau kencangkan tali sarung beliau. Para ulama menjelaskan mengencangkan tali ikatan sarung ini kiasan kesungguh-sungguhan yang lebih. Karena biasanya seseorang itu kalau ingin lebih energik dalam beraktivitas, maka biasanya beliau akan gulung lebih sarungnya kalau kebetulan pakai sarung ya. Atau seseorang itu menggulung lengan bajunya agar dia lebih energik lagi. Tanda bahwa dia ingin sungguh-sungguh lebih dari sebelumnya. Atau maknanya syadda mi'zarahu, beliau itu mengencangkan tali ikatan sarungnya, beliau taraka azwajahu, beliau tinggalkan keluarga beliau. Tidak menggilir mereka, tidak menggauli mereka di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apa yang beliau lakukan? Aiqadha ahlahu, ini yang ingin digarisbawahi. Beliau bangunkan keluarganya. Kenapa beliau bangunkan keluarganya? Karena beliau ingin masuk surga bersama mereka. Jadi bukan kemudian, tenang saja bapak saya ustadz, pasti saya masuk surga. Atau seorang ayah, tenang saja, masa muda saya dulu lewat, saya mungkin nakal dulu, yang penting sekarang saya sudah taubat, anak saya sekolahi di pesantren. Saya jalan di tempat gak masalah, saya gini-gini saja gak masalah. Yang penting anak saya sekolah di lembaga pendidikan Islam, jadi soleh, hafalkan 30 juz, hafalkan 2000 hadis, semua zikir dan doa dia hafal. Dia sekedar bangga saja mengandalkan kesalihan anaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari kiamat adalah hari tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak keturunan. Tidak bermanfaat, Allah menyatakan. Tidak bermanfaat. Dan ini seharusnya menggugah kita. Menggugah kita bahwa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sendiri-sendiri. Allah menyatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari tidak lagi bermanfaat harta benda atau anak keturunan, kecuali siapa saja yang datang menjumpai Allah Azza wa Jalla dengan kalbu yang salim. Subhanallah. Di beberapa ayat pada surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan sebagian kecil dari potret kondisi hari kiamat ketika manusia yuhsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhihi yaumal 'ard wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Di hari tersebut seseorang akan berlari menjauh dari pasangan hidupnya sendiri. Seorang laki-laki akan berlari menjauh dari istrinya, seorang perempuan akan berlari menjauh dari suaminya. Dia berlari dari saudara-saudari kandungnya, dia berlari dari ibu dan ayahnya, dia berlari dari anak-anaknya. Kenapa?
likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena di hari tersebut masing-masing akan sibuk memikirkan dirinya sendiri. Karenanya tatkala Nabi SAW menggambarkan waktu itu, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla, dalam riwayat yang lain buhma. Nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat hufat, tidak beralas kaki. Urat, tidak berpakaian sama sekali. Ghurla, dalam keadaan tidak berkhitan. Buhma, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Aisyah, istri Nabi SAW. Ketika ini dijelaskan oleh Nabi, Aisyah bertanya, yanzuru ba'duna ba'dha? Apakah dalam keadaan tidak berpakaian seperti itu, masing-masing kita akan melihat satu sama lain? Karena malunya Aisyah, bagaimana mungkin nanti di hari kiamat tidak berpakaian, berarti akan saling lihat. Artinya Aisyah waktu itu berpikir, Aisyah pun tidak bisa berlindung dari Nabi kepada Nabi SAW. Seorang istri tidak bisa kemudian, saya malu berarti saya sembunyi saja di belakang suami saya. Tidak berpikir seperti itu. Karena beliau tahu bahwa di hari kiamat masing-masing berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi-kondisi yang seperti ini semestinya memotivasi kita untuk berpikir, saya ingin juga masuk surganya nggak sendirian, tidak egois. Maka kepada istri kita, ini ada kaum muslimahnya ya? Kepada istri-istri kita dan para istri kepada suami-suaminya, kita kepada anak-anak kita, setiap kali ada momen pas, sampaikan kepada mereka. Terutama anak juga kalau sudah bisa berkomunikasi. Ketika ada jenazah lewat di hadapan rumah misalnya, ayo nak kita usung jenazah itu nak. Kalau perlu kita sudah sejak awal ikut menyolatkan misalnya, kemudian mengusung jenazah, mengantarkan sampai di pemakaman. Sepulang dari itu ingatkan anak kita, nak suatu saat nanti ayah juga akan diusung seperti itu. Atau kau juga akan diusung seperti itu. Kita semua akan terpisah. Sedih dong Ustadz? Sedih. Tapi kesedihan yang memotivasi untuk menggapai bahagia. Nah, masih ada kesempatan untuk kita bisa berkumpul kembali nanti di dalam surga. Iya ayah, iya. Bagaimana caranya ayah? Masing-masing kita menjadi hamba yang saleh. Allah berfirman, bacakan ayat ini. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ. Yang salih dari orang tuanya, kakeknya, neneknya, buyutnya, suaminya, istrinya, anaknya, cucunya akan dikumpulkan kembali. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat saat itu akan masuk dari semua pintu surga. Pintu surga ada berapa? 8. Para malaikat akan masuk dari semua pintu itu sambil mereka menyambut keluarga yang salih ini. Salamun alaikum, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan bagi kalian. Bima sabartum, disebabkan kesabaran kalian. Para ulama menjelaskan, kenapa disebutkan kesabaran di sini? Karena untuk bisa taat kepada Allah di kehidupan dunia pasti butuh kesabaran. Untuk meninggalkan kemaksiatan di jalan ketaatan kepada Allah ini pasti butuh kesabaran. Menghadapi ujian di atas kesalihan. Orang yang saleh itu kadang-kadang diuji, sok alim misalnya begitu. Baru belajar sekian tahun udah sok suci. Subhanallah. Padahal tidak ada maksud sama sekali. Tidak ada maksud sama sekali. Kita berakhlak baik ketika ingin sholat ke masjid, ketemu dengan tetangga kita. Assalamualaikum Bapak. Gimana kabarnya? Sekali, 2 kali, 3 kali. Begitu semakin akrab, dia memberanikan diri. Mari Pak, bersama-sama ke masjid. Kalaulah kemudian muncul dari itu
komentar, sok baik, sok suci dan lain sebagainya. Sabar. Sabar. Kesabaran di atas ketaatan itu kesabaran yang berat. Dan tidak ada contoh yang baik sebaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, suatu ketika ada seorang bernama Dhimad Al-Azdi radhiyallahu taala anhu. Dhimad tidak tinggal di kota Mekah. Beliau tinggal di luar, di luar kota Mekah. Tapi beliau adalah seorang pemuka, seorang pemimpin kabilah. Dan dia biasa meruqyah orang-orang yang kesurupan tapi dengan ruqyah jahiliyah. Biasa meruqyah tapi dengan ruqyah jahiliyah. Sehingga dia tahu dengan jampi-jampi jahiliyah, dia mengerti. Dan dia juga ahli syair dan seterusnya. Ketika suatu saat beliau datang ke kota Mekah, sudah langsung diawasi oleh Abu Sufyan dan yang lainnya waktu itu, para pemimpin Quraisy dihasut. Hati-hati kau, jangan sampai berjumpa dengan Muhammad bin Abdullah. Itu Muhammad bin Abdullah jago baca syair, banyak orang tersihir dengan syairnya. Sekaligus dia juga gila, kerasukan. Dhimad orang cerdas, pemimpin kaum. Dia berpikir, beliau sendiri yang menceritakan. Kata beliau, saya bukan orang bodoh. Saya mengerti jampi-jampi, saya juga bisa syair. Seandainya memang Muhammad seperti yang mereka katakan, saya sekalian saja ruqyah Muhammad itu dengan jampi-jampi jahiliyah. Maka didatangilah oleh Dhimad Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika Dhimad datang, Muhammad, aku mendengar informasi tentang engkau bahwa engkau begini, begitu, dengan segala tuduhan. Dengan semua tuduhan, kamu gila, kamu kena sihir, kamu dukun dan kamu mendukuni orang, kamu ini dan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dan tidak menjawab sedikit pun. Sampai Dhimad selesai. Kemudian Nabi bertanya, "Intahait, kau sudah selesai?" Sudah selesai wahai Dhimad. Kata Dhimad, "Ya, aku sudah selesai." Lalu Nabi SAW bersabda, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Kata Dhimad, sebentar. Saya biasa dengar jampi-jampi orang. Saya tidak pernah mendengar yang seperti ini. Bisa tolong diulangi? Diulangi. Innal hamdalillah sampai terakhir. Sebentar. Ada yang berbeda ini. Bisa diulangi lagi yang ketiga kalinya. Setelah yang ketiga kali kemudian Dhimad berkata, "A'tini yadak ubayyi'uka." Subhanallah. Berikan tanganmu wahai Muhammad, aku akan berbaiat untuk engkau. Artinya masuk Islam. Maka Nabi bertanya, apakah untuk dirimu saja atau juga untuk semua kaummu? Artinya beliau akan menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. Bal ala qaumi. Sabar. Maka Allah berfirman, bima sabartum. Para malaikat menyambut mereka penghuni surga yang satu keluarga besar ini. Keselamatan bagi kalian masuk surga disebabkan kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar. Surga adalah sebaik-baik negeri tempat kembali. Maka peluang untuk bisa masuk ke dalam surga bersama keluarga sebenarnya terbuka. Hanya saja seberapa besar upaya kita untuk bisa menjadikan kesempatan tersebut terwujud dengan usaha-usaha yang optimal kita lakukan pada diri kita pribadi sebelum kepada keluarga kita. Selain pada surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24, ada pula firman Allah Subhanahu wa taala lainnya dalam surat Az-Zariyat. Dalam surat At-Tur, dalam surat At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin," dan seterusnya.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hamba-hamba yang beriman dan keimanan mereka dilanjutkan oleh anak keturunan mereka. Artinya ada kesinambungan, ada estafet iman yang menyambung antara generasi bapak dengan generasi anak, dan begitu seterusnya. Ada yang tergabung, terhubung. Ya, terhubung. Hamba-hamba yang beriman, bertauhid, kemudian dilanjutkan tauhid dan keimanan tersebut oleh anak keturunan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan susulkan mereka dengan anak-anak mereka. Dalam tafsirnya dibawakan oleh Al-Imam At-Tabari, kemudian diringkas oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam periwayatannya, bahwa Abdullah ibnu Abbas, ranking 1 urusan tafsir Al-Quran dari para sahabat Nabi SAW, beliau menjelaskan, innallaha tabaraka wa ta'ala yarfa'u lil mu'mini dzurriyyatahu wa in kanu dunahu fil amal fayulhaquna bihi liyuqirrallahu bihim 'ainah. Kata Abdullah ibnu Abbas, maksud dari ayat 21 surat At-Tur ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mukmin dan derajat anaknya. Jadi kalau misalnya seorang ayah derajat surganya itu lebih tinggi, maka derajat anaknya itu di surga, sama-sama di surga ini, tapi derajat ayahnya lebih tinggi, maka derajat surga anaknya yang diangkat. Supaya Allah Subhanahu wa taala bisa lebih menenteramkan hati, membahagiakan, menyempurnakan kenikmatan orang saleh yang derajatnya sudah tinggi, yang sudah tinggi ini. Bukan sebaliknya, bukan ayahnya yang turun. Karena kalau ayahnya yang turun, artinya terkurangi. Padahal Allah berfirman, وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, kami tidak akan kurangi sedikit pun dari amal mereka. Jadi tetap yang diangkat anaknya. Atau sebaliknya, kalau derajat surga anaknya yang di atas, kemudian orang tuanya lebih di bawah, maka derajat orang tuanya yang diangkat, sehingga yang sudah di atas tidak turun, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan kenikmatan bagi mereka dengan dipertemukan kembali. Subhanallah. Subhanallah. Tapi ini syaratnya sudah sama-sama di surga. Karenanya Allah sebutkan di awal, walladzina amanu, yang beriman, dengan semua makna luas yang ada pada iman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, juga dilanjut oleh anaknya dengan keimanan. Dan ini banyak juga disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, akan tetapi terfahami dari sini berdasarkan penjelasan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa mereka akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin ada sebagian orang yang berpikir, Ustadz, malu saya kalau saya berharap surga, saya ini enggak soleh Ustadz. Orang tua saya yang mungkin soleh, mungkin mereka masuk surga layak, kalau saya ini saya enggak layak. Atau dia berpikir sebaliknya, Ustadz, anak saya yang soleh Ustadz, anak saya yang layak masuk surga, kalau saya ini Ustadz malu berharap surga. Ungkapan seperti ini tanda keputusasaan. Maka semestinya tidak terungkap. Harusnya dia berpikir bagaimana agar saya juga bisa sesalih anak saya atau orang tua saya. Karena semua berpeluang untuk bisa masuk surga bersama keluarga tercinta. Dengan syarat iman dalam surat At-Tur ayat 21 dengan semua makna iman yang luas. Dan disebutkan kesalihan dalam ayat 23 dan 24 surat Ar-Ra'd tadi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah upaya itu ternyata mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang misalnya wal'iyadzubillah murtad. Namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita upayakan agar ia kembali dengan ajakan penuh dengan kelembutan, kasih sayang, terus menerus dengan doa dan lain sebagainya. Kalau sampai akhirnya
saya yang wafat atau orang itu yang wafat, ternyata salah satu dari keduanya tidak dapat hidayah, setelah upaya dilakukan, ya sudah, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan ini bahkan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam berbagai kisah. Lihat saja Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa yang tidak tahu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam? Nabi Ibrahim luar biasa. Bahkan Nabi yang tidak dicela oleh ahlul kitab sekalipun adalah Nabi Ibrahim. Nggak ada celaan bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagian Nabi, bahkan yang di tengah-tengah Bani Israel, yang ada di Bani Israel, sebagiannya dicela. Sehingga disebutkan dalam kitab suci mereka, tuduhan-tuduhan atau konotasi-konotasi negatif tentang mereka. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, dipuji oleh semua agama. Bahkan ada yang menyebutkan di antara para ulama Islam, boleh jadi seperti dewa Brahmana itu mungkin diambil dari kata Ibrahim, wallahu a'lam, kata beliau. Boleh jadi. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan disebutkan kana ummatan qanitan, satu orang tapi dia mewakili umat. Apa yang terjadi? Azar, ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan hanya seorang musyrik, produsen patung berhala. Dalam sejarah disebutkan dia itu buat. Jadi kalau ada orang mau order, pengen punya berhala dengan request ini, request itu, dia datang kepada Azar, ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ceritanya panjang. Maka diriwayatkan sahih valid dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3350 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa kata Nabi SAW, kelak di hari kiamat Nabi Ibrahim alaihissalam akan meminta kepada Allah janjinya. Apa janjinya? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Ibrahim yang salah satunya adalah wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari semua manusia dibangkitkan. Kemudian kata Nabi Ibrahim, wa ayyu khizyin min abil ab'ad. Dan kehinaan apa yang lebih besar kalau saya dibangkitkan dari bapak yang jauh? Maksudnya bapaknya itu tidak meninggal dunia dalam keadaan beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim di hari kiamat masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dikumpulkan dengan ayahnya. Tapi karena keputusan Allah tetap, siapa saja meninggal dunia tidak di atas tauhid, mencoreng tauhidnya dengan kesyirikan dan dia belum bertaubat dari itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan akan kemana jalan kembalinya. Sehingga tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam menagih dari Allah Subhanahu wa taala hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bahwa ketetapanku sudah bulat, tidak bisa lagi diganggu gugat, bahwa seorang yang meninggal dunia maka dalam keadaan kesyirikan maka dia akan berada di neraka dan tidak masuk ke dalam surga. Bukan hanya ini. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat At-Tahrim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan percontohan, contoh, permisalan orang-orang yang kufur, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata, kedua istri-istri tersebut, tahta abdaini min ibadina salihain, berada di bawah kepemimpinan dua hamba kami yang saleh. Bagaimana tidak saleh Nabi? Betapa bahagianya seorang wanita kalau ternyata suaminya adalah seorang nabi, bukan sekedar ustadz, bukan sekedar habib, bukan sekedar kiai kalau di Jawa misalnya ya, bukan sekedar ustadz, nabi. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Mereka sudah berada di bawah kepemimpinan suami yang saleh, yaitu para nabi, namun kedua istri-istri tersebut berkhianat.
kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Akan dikatakan kepada keduanya, silahkan masuk neraka bersama yang lain yang juga masuk neraka. Hidayah di tangan siapa? Tangan Allah. Anaknya Nabi, bapaknya tidak diperkenankan masuk surga. Suaminya Nabi, istrinya tidak diperkenankan masuk surga. Lihat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, yang kisahnya beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran, banyak sekali. Menarik perhatian saya kali ini adalah yang Allah sebutkan dalam surat Hud. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi yang sangat genting pada saat Nabi Nuh alaihi salam berada di atas bahtera bersama segelintir orang. Para sejarawan menyebutkan ada 60 atau sekitar 70 orang saja. 70 orang yang beriman naik di atas bahteranya Nabi Nuh alaihi salam, padahal dakwanya 950 tahun. Berapa? 950 tahun. Coba dikalkulasi, kalau 950 dibagi 70. Satu orang itu beriman dalam kurun waktu berapa tahun? Hitung aja. Yang buka kalkulator dihitung. 950 tahun kalau kita mau bikin rata-rata berapa butuh waktu untuk satu dari mereka beriman. Yang beriman cuma 70 orang. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, wa kana fi ma'zil, putranya Nabi Nuh alaihi salam, putra Nabi Nuh alaihi salam ada 4. Ada 4. Yang salah satu dari keempatnya inilah yang terbawa oleh banjir bernama Yam. Sisanya Ham, Sam, Yafith, selamat. Yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dan yang lainnya. Yam ini kufur. Bapaknya Nabi ini kurang apa? Bapaknya ustadz, anaknya preman, misalnya begitu. Ini bapaknya Nabi. 950 anaknya diajak beriman. Ayo nak, beriman nak, tanpa hasil. Sampai datang ancaman siksa Allah di dunia sebelum nanti di akhirat. Dihadirkan banjir. Banjirnya luar biasa dari atas, dari bawah. Ini semua disebutkan dalam Al-Quran. Ini bukan dongeng. Ini adalah kebenaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Yang ragu, berarti dia ragu terhadap firman Allah. Padahal setiap kali kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkata, Sadaqallahul azim. Allah maha benar dalam setiap firman-Nya. Sedang dalam kondisi seperti itu, anaknya sudah di pojokan begitu, di satu sisi, sendirian. Kana fi ma'zil. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam berkata, Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai putraku, naiklah ke atas bahtera bersama kami. Di antara para ulama ada yang menjelaskan, kenapa di saat itu tidak diajak dulu tauhid? Seperti 950 tahun Nabi Nuh mengajak manusia menuju tauhid, tapi detik-detik itu tidak mengajak kepada tauhid. Yang diajak adalah naik dulu. Karena kata para ulama, boleh jadi karena Nabi Nuh alaihi salam tahu kalau ajakannya tauhid, boleh jadi jawabannya juga sama, enggak Pak. Maka Nabi Nuh asal ingin anaknya selamat, ya sudah nak, yang penting naik dulu, urusan tauhidnya ntar di atas. Sampai di detik-detik terakhir, ini banjir sudah menggunung. Ya bunayyarkam ma'ana, wala takum ma'al kafirin. Jangan engkau bersama dengan mereka yang kafir. Artinya, kata para ulama, Nabi Nuh masih berharap anaknya itu tidak digolongkan bersama orang-orang kafir. Siapa tahu di detik-detik terakhirnya itu dia mau. Apa kata anak itu? Dia tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Enggak Pak, ku naik gunung saja. Gunung akan menyelamatkanku dari banjir ini. La asimal yawma min amrillahi illa man rahimna. Tidak ada yang bisa menyelamatkan di kesempatan seperti ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Di tengah-tengah saat mereka saling berbincang itu, jarak tertentu, wahala bainahuma al-mawju fakana minal mughraqin.
maka terhalangilah oleh di antara keduanya dengan ombak. Lagi ngomong-ngomong, sampai detik terakhir disapu oleh banjir, masih ada usaha. Tapi apa yang terjadi? Meninggal dunia menerima dakwah iman atau tidak? Tidak. Bapaknya Nabi. Urusan hidayah di tangan Allah, tapi usaha sampai titik darah terakhir. Sampai titik darah terakhir. Sampai pun seandainya orang yang kita cintai, yang kita berharap dia juga masuk surga bareng kita, ternyata murtad. Sebagian orang ada yang dengan ekstrim berkata, biar saya kehilangan satu anak aja Ustaz. Wallahi saya mendapatkan yang seperti itu. Sampai ada seseorang datang ke pengadilan ingin hapus nama anaknya dari kartu keluarganya. Sampai kemudian dia dinasihati untuk coba temui Ustaz. Maka saya sampaikan, Pak, jangan putus asa dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah di tangan Allah dan kalbu itu berada di kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan nunggu 1 hari, 1 detik bisa dia berubah. 1 detik dia bisa berubah. Selama masih ada usaha bisa kita lakukan, usahakan. Kita ingin masuk surga bersama mereka, bareng-bareng. Maka dengan sebuah semangat, dengan sebuah tekad, tapi bukan sekedar semangat dan tekad belaka, akan tetapi ada usaha yang membuktikan tekad tersebut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di hadapan manusia, bukti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menjamin. Saya, para ustadz misalnya, bisa menjamin istrinya, anak-anaknya saleh-salehah sampai meninggal dunia? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjamin. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berwasiat, dan ini insya Allah nanti akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Saya tidak tahu di mana tempatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diikuti oleh cucunya Nabi Ya'qub. Nabi Ibrahim punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Dari Ishak terlahir Ya'qub. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu. Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub berwasiat dengan wasiat yang sama kepada anak cucu mereka. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau para nabi saja berwasiat kepada anak-anak mereka, wahai anak-anakku, Allah sudah pilihkan agama untuk kalian, maka jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Lihat ayat berikutnya. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah tatkala, apakah kalian menjadi saksi tatkala Nabi Ya'qub alaihi salam sudah dekat dengan ajal kematiannya, maka ia berkata kepada anak-anak keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia nanti? Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, ini keteladanan. Sampaikan kepada anak kita. Nah, kalau nanti ayah meninggal dunia duluan, siapa yang akan kau sembah? Tanyakan kepada anak kita sebagai bukti kita di hadapan Allah, ya Allah, aku sudah sampaikan itu. Aku ingin anakku bertauhid sampai akhir hayatnya, aku tidak tahu. Belum tentu aku mendampingi hingga dia pun meninggal dunia. Enggak tahu. Nabi saja memastikan. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah ketika aku meninggal dunia nanti? Sampai didengar jawaban anak-anaknya, dan Allah berikan dalam Al-Quran. Qalu, mereka berkata, na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Masya Allah. Ayah, kami hanya akan menyembah Allah saja, satu ilah. Ilahnya ayah kakek moyang kita semua, Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ilaha wahida, satu ilah saja. Tauhid. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manfaatkan setiap momen. Jangan nunggu Ramadan. Setiap momen. Belum tentu usia kita panjang sampai Ramadan, Allahu a'lam. Setiap momen. Sampaikan pada istri kita, wasiat sama beliau. Sampaikan pada anak kita, sampaikan wasiat kepada beliau. Alhamdulillah kita bernikmat, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
dijadikan sebagai hamba-hamba yang muslim, yang mukmin, bisa belajar ilmu agama, menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita pertahankan ini sampai akhir hayat kita. Jangan menyembah kecuali Allah. Jangan lakukan agama kecuali tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kita berwasiat. Setidaknya kita berwasiat kepada mereka. Sebagai bukti kesungguhan kita, kita ingin masuk surga sama mereka sama-sama. Adapun kalau seandainya ada yang tergelincir dan di luar kuasa kita, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tapi yang jelas bukan hanya sekedar effort, tetapi ada upaya sebagai pembuktian bahwa aku ingin juga masuk surga bersama keluargaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bersama keluarga kita tercinta sebagai penghuni surga yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqamah di atas jalan Allah, di atas tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan alhamdulillah banyak asatidz di Kalimantan Selatan ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian juga banyak belajar dan bertanya kepada mereka. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas sampaian materinya. Untuk sesi selanjutnya ada kuis Ustadz. Masya Allah. Ya, untuk ikhwannya ada 2 pertanyaan dari Ustadz. Nanti untuk akhwatnya juga ada 2. Jadi mungkin silakan Ustadz untuk memberikan pertanyaan kepada ikhwan. Masya Allah. Nanti ada hadiah. Pertanyaan. Oh, Masya Allah. Jazakumullah khair. Baik, kuis buat ikhwan, buat yang bapak-bapak, buat yang putra, jamaah putra. Sebutkan satu saja dulu dari 2 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa ada peluang bagi seorang mukmin untuk bisa masuk surga bersama keluarganya. Masya Allah, Bapak ini dulu. Bapak, Saya ini nggak tahu. duluan. Bapak Betul. yang terlihat. Bismillah. Surat Ali Imran ayat 185. Bersama keluarga. Ada lagi? Arad Siapa? ayat Panitia. 2324. Ya? Surat Arad ayat 2324. Naam, surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Silakan. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair. Untuk pertanyaan kedua, Ustadz. Untuk ikhwan juga? untuk ikhwan. Oh, untuk ikhwan. Nanti juga. untuk akhwat 2 lagi. Jangan pertanyaan ini. Yang paling jauh. Malaysia. Malaysia. Ada Malaysia. Al-hadiyatu lahu. Masya Allah. Dari Malaysia, Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum ya Syekh. Nafa'allahu fikumul ummah. Barakallahu fikum. Begitu. Iya, untuk pertanyaan untuk akhwat Ustadz. Untuk akhwat. Iya. Masya Allah. Nanti hadiahnya dari panitia. Baik. Untuk akhwat. Akhwat bisa menjawab pakai Ada mic. kabirus shaut. Masya Allah. Baik. Setelah tadi surat disebutkan surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24, masih ada satu ayat lagi. Akhwat mungkin ada yang bisa menjawab. Satu ayat lagi di dalam Al-Quran Allah sebutkan peluang seorang hamba yang beriman untuk bisa dikumpulkan bersama keluarga tercinta yang juga beriman. Silakan. Bismillah, At-Tur 21. Masya Allah, tabarakallah. Iya, dalam surat At-Tur ayat 21. Masya Allah. Ya. Ini hadiahnya dari panitia, mungkin paket umroh atau haji mungkin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin, saya bilang mungkin. Mungkin. Kita berharap saja. Masya Allah. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Siapa yang bisa atau sebutkan beberapa contoh di dalam Al-Quran bahwa keluarga tercinta mereka meninggal dunia dalam keadaan kekufuran padahal dakwah sampai kepada mereka sebagai para nabi. Nah, tadi disebutkan beberapa contoh itu. Ada yang bapaknya, ada yang istrinya, ada yang anaknya. Bisa menyebutkan? Akhwat, silakan. Surah Tahrim, Ya. kisah Nabi Lut dan Nabi Nuh. Mohon maaf, saya belum terlalu mendengar.
surah At-Tahrim, kisah istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Surah At-Tahrim. Surat At-Tahrim, jayid, mumtaz. Surat At-Tahrim bagi Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya, istri dari Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada yang lain? Yang menjawab, sama yang menjawab. Yang tadi menjawab, ada contoh yang lain? Nabi Nuh dan anaknya di surah Hud. Hah? Di surah Hud Surah ada Hud. kisah Nabi Nuh dan anaknya. Mumtaz, Nabi Nuh bersama anaknya. Ada satu lagi? Kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Mumtaz, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam bersama ayahnya. Baik, nanti hadiahnya dari panitia. Kalau ternyata juga mungkin paket umroh berarti bareng suaminya kan gitu ya. Bareng mahramnya ya. Siapa tahu, kita berharap semoga Allah berikan kemudahan bagi panitia. Insyaallah. Insyaallah. Baik, untuk sesi selanjutnya kita adakan tanya jawab namun via tulisan ya. Silakan, kami ada beberapa waktu lagi untuk yang ingin bertanya via tulisan, nanti akan kami sampaikan. Tidak ada pertanyaan. Ada yang bertanya? Insyaallah ditanyakan ke Asatidz Kalsel. Oh, ada pertanyaan. Ada yang bertanya, langsung silakan. Tafadhal akhi. Silakan. Tes. Gimana cara kiat-kiat untuk menjaga dan membentengi diri, hati, dan mata dari fitnah wanita selain mengurangi paparan media sosial, sebab untuk menutup aksesnya itu nggak memungkinkan, Ustaz. Iya. Karena kerjaan perlu akses media sosial. Iya. Jazakallah khair. Antum sudah nikah? Sudah nikah. Berapa istrinya? Cuma tanya. Hanya bertanya. Berapa istri antum? Oh, baru satu ya? Masya Allah. Baru satu. Mungkin perlu tambah antum. Baik, tapi ini memang ujian ya. Ujian bagi kita laki-laki. Subhanallah, media sosial luar biasa ya. Yang tidak diundang pun dia datang. Yang tidak diundang pun dia datang. Maka bagaimana membentenginya? Yang pertama tentu saja ghaddul basar. Jangan bilang bahwa kita ini sudah selamat semuanya dari ghaddul basar. Bohong kalau kita bilang ghaddul basar itu mudah. Bahkan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lam, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat, wa ma tukhfis sudur, dan Allah Maha tahu apa yang disembunyikan di dalam dada. Silahkan nanti dilihat tafsirnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat itu, beliau menjelaskan, ada seorang laki-laki berada di tengah sebuah keluarga atau di tengah kerumunan begitu. Kemudian tiba-tiba muncul seorang wanita dari arah mereka dan dia menampakkan kepada orang lain bahwa dirinya menundukkan matanya, pandangannya dia tundukkan. Tapi ternyata dia berkhianat dengan lirikan yang tidak diketahui. Dia menampakkan pada orang lain bahwa dia menundukkan pandangan, tapi lirikannya berkhianat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya'lamu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu melanjutkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seorang hamba yang setelah lirikan pengkhianatannya itu, dia berfantasi dalam pikirannya membayangkan kalau wanita itu tak berbusana kemudian dia menggaulinya. Allah Maha tahu. Seandainya itu hanya terlintas di dalam benak pikiran. Maka ghaddul basar harus terus ditajamkan. Terus ditajamkan. Karena ghaddul basar, menundukkan pandangan dari melihat yang haram, adalah salah satu kunci agar kita terselamatkan dari fitnah wanita. Di sisi yang lain, ini kepada para wanita ya. Baik yang sudah menikah, yang belum menikah, para wanita hendaklah mereka menjaga
aurat mereka, mereka menutup. Karena mereka mau tidak mau itu menjadi sorotan. Sebagian orang ada yang dengan pikiran sekulernya dia berkata, ustadz saja yang pikirannya kotor katanya. Begitu kata mereka. Maka kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ala ummati fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan umatku, artinya beliau meninggal dunia, dalam keadaan fitnahnya lebih berat bagi para laki-laki melebihi wanita. Fitnah wanita itu besar bagi para laki-laki. Maka yang wanita pun menjaga diri mereka. Bahkan Nabi SAW menyatakan al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Seorang wanita itu aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya istashrafaha. Istashrafa itu begini. Dilihat fokus oleh syaitan. Untuk apa? Dia dijadikan sebagai umpan ketergelinciran laki-laki untuk melihatnya dan seterusnya dan seterusnya. Akankah kita berkata dengan hadis-hadis tersebut, Nabi saja yang pikirannya kotor. Subhanallah. Nabi dapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang luar biasa. Perempuan yang luar biasa, susah untuk diucapkan dengan kata-kata, terlalu berat. Nabi SAW suatu ketika melihat seorang wanita. Nabi SAW melihat wanita. Kemudian beliau pulang menemui Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha. Menemui Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha dan menggaulinya. Kemudian Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, kalau kalian, artinya yang sudah nikah ini, yang sudah nikah, kalau kalian melihat wanita, kemudian terpancing hasratnya, maka hendaklah ia datangi istrinya, dia gauli istrinya. Karena dengan hal tersebut, dia akan dapatkan apa yang terbayang pada wanita yang dilihatnya, juga ada pada istrinya. Artinya cukuplah dengan yang Allah halalkan, jangan kau beranikan diri menjatuhkan nasib burukmu dalam ketergelinciran dosa melihat wanita yang bukan mahram. Ghaddul basar, sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang bisa kita lakukan selain ghaddul basar, banyak berdoa, perbanyak puasa. Perbanyak puasa. Oh Ustaz, saya tambah puasa, tambah berhasrat. Wah ini kayaknya harus tambah kalau ini. Iya. Boleh jadi harus tambah, iya. Tambah puasanya ya. Iya. Kemudian yang lain yang bisa kita lakukan adalah cari lingkungan yang saleh ya akhi. Cari lingkungan yang saleh yang bisa mengingatkan kita. Teman yang saleh, tulus dia dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Bukan menyimpan kemungkaran temannya sebagai kartu as. Ntar saya keluarin kalau saya lagi bermusuhan. Enggak. Teman yang saleh akan mengingatkan. Akhi taqillah, khalas. Sudahi itu. Itu yang tulus. Kemudian akan disimpan olehnya, disimpan. Tidak akan diceritakan kepada orang lain. Ini teman saleh yang tulus adalah yang seperti itu. Ya, maka kita cari teman-teman yang saleh. Kalau antum sudah dapat lingkungan teman-teman yang saleh, pertahankan. Di tengah zaman yang seperti ini, subhanallah, kita butuh teman-teman yang salih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Kau sabar kalau berteman dengan orang yang saleh. Pagi, siang, sore, malam doa lagi, tahajud lagi, Quran lagi, masjid lagi, majelis ilmu lagi, sabar. Mungkin syaitan akan membisikkan, boring banget berteman sama orang soleh. Dikit-dikit firman Allah, dikit-dikit hadis, dikit-dikit jubah, dikit-dikit kopiah, dikit-dikit ittaqillah. Sabar. Allah berfirman sabar. Bersama mereka sabar. Bahkan Allah tegaskan, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan palingkan kedua matamu dari orang-orang yang saleh itu sekedar engkau ingin mencari kenikmatan dunia yang secuil. Jangan. Terus sama mereka. Sabar sama mereka. Bahkan kalau seandainya orang-orang yang saleh itu ketika
berteman dengan kita, kadang-kadang tegurannya nyelekit, sabar. Karena dasarnya sudah baik, dia ini punya kesalihan. Mungkin kalau tegur saya kata-katanya tidak baik. Kita kadang-kadang mendapatkan begitu, teman saya ini soleh Ustaz, tapi kalau lagi nasihatin, ya Allah Ustaz, begini-begini dia. Nah apa-apa, sabar. Dia orang soleh insya Allah. Dasarnya, pokoknya itu sudah bagus. Sudah soleh, tapi mungkin dia terbawa sedikit banyak emosional. Atau dia sendiri sedang ada pikiran. Atau melihat kita ini keterlaluan banget misalnya. Sehingga dia gitu. Kita sabar. Allah berfirman, wasbir. Bersabar dengan teman yang saleh. Demikian ya akhi, kurang lebih wallahu ta'ala alam. Mungkin satu lagi bisa ditambahkan. Berupayalah terus untuk meninggalkan dosa dan menjauh dari makan, minum, pakaian dan apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masih bisa bertanya Ustaz? Itu ada yang bertanya di belakang. Oh, ada 20 malah. Boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana status dengan orang tua Nabi Muhammad yang meninggal sebelum risalah Nabi Muhammad itu datang? Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Begini. Surga dan neraka itu yang menentukan siapa? Adakah manusia yang berhak untuk menentukan tempat seseorang apakah di surga ataukah di neraka? Ada? Tidak ada. Maka tidak boleh siapapun di antara kita bicara tentang nasib surga neraka seseorang kecuali ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bisa bilang tentang Nabi Ibrahim, kita bisa bilang tentang Nabi Nuh, kita bisa bilang tentang Nabi Lut ya, dengan keluarga-keluarga mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bagaimana dengan yang lain? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba cari ayatnya, ada atau tidak? Kalau ayatnya tidak ada, mungkin ada hadis yang sahih. Misalnya begitu. Kalau ada, itu yang kita yakini. Tidak tambahkan, tidak kurangi, tidak rubah. Kalau tidak ada, kita diam. Tidak tahu. Kalau tidak ada, kita bilang tidak tahu. Tapi kalau ada, periksa dulu. Ayat, kalau ayat tidak perlu diperiksa. Insya Allah ayat mutawatir. Ayatnya bilang demikian. Tidak ada Ustaz ayatnya. Baik, lihat hadis. Ada hadis valid, sahih, bicara tentang bagaimana kedua orang tua Nabi SAW ada, alhamdulillah, itu yang kita yakini. Tidak tambah, tidak kurang, tidak lebih. Selesai. Karena surga dan neraka di tangan siapa? Tidak di tangan kita, tidak di mulut kita, tidak di keyakinan kita, tidak dalam pikiran kita. Jangankan orang lain, untuk kita sendiri kita tidak tahu. Maka kita tidak bicara tentang surga dan neraka, nasib orang lain, kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam ayat Al-Qur'an ataupun di dalam hadis yang sahih. Demikian wallahu taala alam. Terakhir, silakan. Jadi tidak punya pilihan yang lain ya. Kalau berbakti berarti berpisah. Sebentar. Iya. Nah mungkin seperti apa Ustaz? Porsi yang pas Ustaz? Kalau sebentar insya Allah, sayangku, aku mau ke rumah orang tua sebentar. Mudah saja. Nggak usah dibikin susah ya. Tidak usah dibikin susah ya. Kalau kita insya Allah membiasakan istri kita, anak kita, bicaranya hukum agama, ini perintah Allah dan lain sebagainya, insya Allah menjadi mudah. Ya, para ustadz itu ketika misalnya memberikan kajian di sana di sini, tidak ada yang tahu keluhan kesehatannya, yang tahu istrinya, anaknya. Tapi karena istrinya tahu, karena anaknya tahu, ayahku keluar untuk berdakwah misalnya, ya, suamiku keluar untuk mengajar misalnya, insya Allah menjadi baik-baik saja. Maka tanamkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, insya Allah 2 hari, 3 hari, sepekan, ya, sebentar saja. Izinkan ayah untuk tengok kakek nenek di sana misalnya begitu, insya Allah bisa. Insya Allah tidak susah. Yang bisa dilakukan dengan mudah, maka jangan dibayangkan susah. Tinggal tekad kita dikuatkan saja, insya Allah mereka akan bisa menerima dengan baik.
Wallahu taala alam. Cukup insyaallah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya pribadi terutama dan bagi hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah senang sekali bisa bersama di kesempatan majelis ilmu yang mulia ini. Terima kasih kepada Bapak selaku petugas, Masya Allah, Bapak sebagai Kapolsek atau Kapolres. Masya Allah. Masya Allah, Kasab Timnas di Kapolresta, terima kasih atas kunjungan Bapak, kesediaan Bapak untuk bisa bersama kami. Bahagia sekali rasanya majelis ilmu ini dihadiri oleh para petugas keamanan dan lain sebagainya ya. Agar kita bisa menguatkan negeri ini dengan ilmu, dengan kesalihan, dengan amal yang saleh, dengan bersinergi di atas kebaikan untuk perjuangan negeri kita tercinta ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini sebagai negeri yang makmur sejahtera di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring salam hormat kami buat segenap Kapolres ya di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.